Apa namanya? Background. Belum, Pak. Belum Oh, ada. oke, oke, apa-apa, enggak usah. Oke, bentar. Silakan. Gimana, Mas? Iya, Pak. Saya buka, Pak ya. Oke, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Yusuf Ahmad Sudrajat, eh, dari pengurus Kemen UI yang insya Allah menjadi MC pada acara di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Alif Lukmanul Hakim, SPIL MPIL, selaku Mustasyar Kemen UI dan pemateri hari ini. Beliau ini juga sebagai dosen di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia dan mengampu mata kuliah Kebangsaan dan Keislaman di Universitas Islam Indonesia. Beliau juga sebagai aktivis dakwah dan memulai mengembangkan channel di YouTube. Yang terhormat para alumni Kemen UI, di sini ada Mas Jati kalau nggak salah tadi. Alhamdulillah ya. Dan ada Mas Jati Jati. dan Mas siapa tadi? Ada Mas Jati, Oh iya, ada Mas Ya, Jati. Pak. Assalamualaikum. kiper tim nasional UI. Dan teman-teman kader yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di 12 hari terakhir ya menjelang Idul Fitri. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini menyampaikan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua acara inti Mauidhah Hasanah dan tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selanjutnya acara inti selama 45 menit ke depan akan bersama-sama kita mendengarkan materi dari Bapak Alif. Pada Bapak Alif, waktu dan tempat saya persilakan. Langsung ya ini ya. Iya, Pak. Oke, sedap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji dan syukur, rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia limpahan rahmat dan inayahnya kita masih selalu diberikan kesehatan, keimanan, keislaman dan juga kebaikan dalam setiap nafas kehidupan kita, serta masih diberikan kesehatan, keselamatan walau masih dalam upaya keluar dari masa pandemi ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga semoga kita semua pengikut beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, wabil khusus Aswaja an-Nahdiyah seperti itu mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Teman-teman yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati dan juga sangat saya harapkan bisa menjadi penerus ya generasi muda Nahdlatul Ulama dan juga generasi-generasi Qurani, generasi terbaik yang kita miliki dari Aswaja An-Nahdiyah.
ke depan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam perkuliahan, dalam belajar dan juga dalam berorganisasi ya. Sukses dalam studi, sukses dalam organisasi, sukses dalam revolusi ya. Revolusi bisa revolusi yang baik, revolusi kehidupan teman-teman, sahabat-sahabat, revolusi cita-cita dan juga revolusi cintanya ini ya buat mungkin yang mau segera lulus dan sebagainya. Jadi sukses studi juga sukses pribadi ya besok ya. Eh, Semoga kehadiran kita semua di pagi hari ini mendapatkan berkah dan juga maghfirah dan insya Allah di 10 malam terakhir ya setelah kita melewati 10 malam pertama, 10 malam kedua ya rahmat dan maghfirah Allah di bulan Ramadan. Semoga di 10 malam terakhir kita mendapatkan itqum minan nar seperti itu kan dijauhkan dari api neraka dan semoga bisa mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hanif dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, apa yang sudah diminta ke saya yaitu untuk menyampaikan eh, materi ya, kita berdiskusi tentang satu hal yang selalu kita dengar sejak dahulu, sejak kita masih kecil, ketika kita mengaji diniyah, bagi yang diniyah misalnya mengaji TPQ atau mengaji malam ya, atau mondok di pesantren yang sudah kita lakukan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar atau keistimewaan malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan min alfi syahrin seperti itu. Kita membahas dan berdiskusi satu hal yang sepertinya sering kita dengar, yang sering kita dapatkan dan juga tentu sangat kita idam-idamkan untuk kita dapat memperolehnya. Semoga di antara kita ya, atau semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar tersebut. Siapa tahu di antara sahabat-sahabat mungkin ya mengalami pengalaman spiritual atau pengalaman individual yang eh, bisa merasakan atau mendapatkan kebaikan dan berkah dari malam Lailatul Qadar yang tidak semua orang bisa mendapatkannya dan satu kata kunci indikator atau indikasi seseorang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau telah mendapatkan Lailatul Qadar, prinsip yang sangat sederhana mungkin yang bisa kita pahami adalah mungkin kehidupannya lebih baik dari sebelumnya, sifatnya, tindak tanduknya, perilakunya, ibadahnya, atau bahkan kesalehan vertikalnya ke atas kepada Yang Maha Kuasa yang kita lihat selama ini mungkin biasa saja menjadi lebih baik dan diimbangi dengan makin meningkatnya juga kesalehan sosial seperti itu. Jadi ada indikasi mungkin dari tampilan luar yang bisa kita lihat mungkin kesalahan vertikalnya makin baik dan juga kesalahan sosialnya makin luar biasa seperti itu. Itu sebagai pembuka saja dari saya. Tapi sebelumnya saya ingin share screen. Boleh Mas izin share screen dari sini kok nggak bisa ya? Oh ya bentar Pak. Oke, siap. Kita diskusi saja. Saya coba buat Sudah Pak? oret-oretan dari bahan yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat ya beberapa waktu yang lalu. Kebetulan temanya tentang ini. Bagaimana kita ingin berbicara tentang menjemput atau upaya menggapai cahaya keutamaan dari Lailatul Qadar seperti itu. Ya, promosi sedikit. Ini ada Instagram saya alif_sulukmanul_hakim ya. Ada Twitter alif_story walaupun jarang saya tengok. Nah, ini ada YouTube saya yang baru nih ya, channel YouTube saya yang baru Alif Lukmanul Hakim Empil ya, pakai gelar saya. Karena yang lama YouTube saya yang Alif Lukmanul Hakim itu dalam 2 minggu ke belakang kemarin saya dapat musibah itu di hack, diretas, hilang raib dari YouTube ya, bareng dengan peretasan terhadap akun channelnya Torik Halilintar dan Gen Halilintar dan yang lain-lain. Tapi celakanya mereka bisa balik lagi, saya nggak balik-balik gitu ya. Jadi saya buat lagi. Benar-benar 3 hari dalam 2 minggu yang lalu itu saya
sangat lemas juga rasanya. Kehilangan satu hal yang saya perjuangkan 2 tahun lebih ya. Lumayan sudah 1087 subscriber, mengarah ke ribuan jam seperti itu, tapi hilang dan tidak terselamatkan. Jadi disuruh ikhlas nih. Sedang disuruh ikhlas dan belajar untuk menerima keadaan, tapi juga coba buat yang baru. Bisa dilihat ya, nanti bisa ditengok beberapa video lama sudah saya masukkan kembali dan pelan-pelan saya mau buat konten lagi yang baru besok ke depannya. Mohon maaf ya, bisa di skip kalau tidak suka, tapi kalau suka mungkin bisa ditengok dan jangan lupa untuk melakukan langkah-langkah yang positif terkait YouTube. Nah, eh, ini ya materi kita. Kita bisa melihat bahwa Lailatul Qadar itu kita sangat pahami sebagai malam yang penuh keberkahan, malam yang sangat berkah, ya. Kenapa? Karena seringkali disebut sebagai malam 1000 bulan, ya. Bulan itu kan nampak indah di malam hari, nampak cantik ya. Bulan itu cantik nampaknya ya. Bukan gagah kalau bulan ya. Itu cantik, indah dan juga mempesona, membuat kita terpesona ya. Apalagi yang sering ikut YouTube apa Bulan Sutena itu ya, yang pemain penyanyi baru itu mungkin ada nih teman-teman Mas Yazid mungkin sering nonton Bulan Sutena itu yang suaranya katanya bagus sekali itu kan. Bulan itu kan indah ya, mempesona dan juga cantik seperti itu. Nah, ini gambaran terhadap malam Lailatul Qadar karena juga keberkahan Lailatul Qadar itu berlipat-lipat ya. Hanya ada di bulan Ramadan ya, dan itu bulan yang paling mulia ya, bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Jadi sudah berada di bulan Ramadan dan juga hanya muncul di bulan Ramadan serta penuh keberkahan bagi orang yang memperoleh dan mendapatkannya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat yang sering kali kita dengar bahwa bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan ya. Diturunkan permulaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an jelas kita pahami ya, yang saya mengikuti pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu memang diturunkan berangsur-angsur bertahap ya. Yang itu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atau penjelas mengenai petunjuk itu serta pembeda di antara yang hak dan yang batil ya. Nah, ayat di atas itu kan dalil yang menyatakan Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi di awal saya ingin menyampaikan, mengulang kembali, saya yakin sahabat-sahabat sudah tahu, itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar karena muncul di bulan Ramadan dan bersamaan dengan turunnya dalil tentang Al-Qur'an adalah pertama kali diturunkan permulaan ayatnya itu dalam bulan Ramadan dan jelas kita mengimani hal ini seperti itu. Kemudian perihal Lailatul Qadar seperti itu. Kita juga sangat memahami ya firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr seperti itu. Bahwa Allah ya menyatakan sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam yang penuh kemuliaan atau malam yang mulia. Dan tahukah kamu, kata Allah, apakah malam yang mulia itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah itu mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Saya ingin ke akhir sedikit ya, menyampaikan dulu. Tadi kita sudah melihat bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 2 tadi dijelaskan ada kata wama adraka ma lailatul qadar seperti itu. Kenapa coba Allah bertanya demikian? Apa malam Lailatul Qadar itu ya? Wahyu Allah tersebut ingin menegaskan bahwa betapa mulianya malam Lailatul Qadar dan hal itu dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya dalam surat tersebut. Saya ingin mengutip dari ahli tafsir kita yang terkemuka ya, beliau yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Habib ya Muhammad Quraisy Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran tahun 1999
Beliau menjabarkan tentang potongan ayat wa ma adraka, ya. Jadi ini keistimewaan sebuah ayat yang di dalamnya ada kalimat wa ma adraka. Menurut beliau, semua uraian Al-Qur'an yang dimulai dengan kata atau kalimat wa ma adraka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terjangkau atau hampir tidak terjangkau oleh nalar manusia. Jadi ketika ada kata atau kalimat wa ma adraka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terjangkau atau hampir tidak terjangkau oleh nalar manusia. Lailatul Qadar itu sedemikian agung sehingga tidak terjangkau oleh nalar manusia. Masa ada malam lebih baik dari 1000 bulan, ya seperti itu. Sebab dalam ayat kedua tersebut dalam Al-Qadar dijelaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, seperti itu ya. Seperti itu. Kita lihat ayat tentang kiamat ya kan, ada kan wa ma adraka juga kan, wa ma adraka mal haqqah. Tentang bintang ada wa ma adraka ma thariq, seperti itu kan. Jadi hal-hal tersebut menunjukkan luar biasa atau tidak terjangkaunya oleh nalar manusia, seperti itu. Nah, jadi keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadi penjelas tadi ya, dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Dan kemudian menurut Syekh Abdul Halim Mahmud ya, makna nuzulul Quran ketika kita meyakini dan juga mendapatkan informasi, pelajaran dan juga eee, apa namanya, ajaran-ajaran dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tentang nuzulul Quran yang diturunkan pada malam bulan Ramadan dan itu bersamaan dengan Lailatul Qadar, itu ada kalimat, nuzulur risalatir rahmatil ammah ya, bahwa turunnya risalah yang penuh kasih sayang secara menyeluruh atau tidak pandang bulu, ya. Yang dimaksud al-rahmah, al-ammah itu adalah kasih sayang yang menyeluruh, kasih sayang untuk setiap alam, seperti itu. Ini sejalan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti itu. Dan tidak lain kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ada keterkaitan, ada satu hal yang sangat inline sekali antara nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ketika dulu Al-Quran pertama kali diturunkan permulaan ayatnya dengan konteks Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai risalah kenabian Muhammad yang itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi malam Lailatul Qadar selain mulia juga malam yang jelas adalah malam yang penuh kasih sayang secara menyeluruh, paripurna dan tanpa kecuali. Apa bagi bagi orang yang bisa mendapatkannya berarti sangat beruntung dan luar biasa sekali. Itu yang bisa dikatakan mengakibatkan dia disebut sebagai malam 1000 bulan. Nah, dengan demikian ya bisa kita katakan ya, azas, tujuan, dan sebab turunnya Al-Quran serta adanya Lailatul Qadar itu dengan eee, tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat, ya. Itu adalah rahmat, adalah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah rahmat untuk menata dan mengatur kehidupan manusia agar selamat fid din wad dunya hatal akhirah. Bagaimana rahmat yang menyebarkan kedamaian dan keamanan di semesta alam, ya. Jadi turunnya Al-Quran, turunnya Muhammad sebagai Rasulullah penebar rahmat bagi semesta alam, itu berbeda dengan kekhawatiran yang dialami malaikat ketika Allah menyampaikan dulu tentang penciptaan manusia. Yang malaikat berkata kan khawatir akan diakibatkan oleh turunnya manusia, itu diciptakannya manusia sebagai akibat nanti akan muncul kerusakan dan kehancuran, seperti itu. Nah, ini tidak terjadi dalam penurunan, risalah kenabian dan juga Lailatul Qadar itu sebagai wujud dari kasih sayang Allah yang paripurna, seperti itu. Nah, surat Al-Qadar misalnya yang tadi sudah kita sama-sama lihat dan sering kita baca dalam sholat tarawih dan sholat-sholat sehari-hari, menggambarkan di dalamnya dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan itu memenuhi malam tersebut hingga waktu fajar ya. Fajar sodik ya, waktu fajar sodik seperti itu. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan atau alfu syahrin itu setara dengan yang sering kita dengar juga depan 83 tahun 4 bulan, yang itu merupakan umur standar manusia, ya. Itu umur standar manusia.
Walaupun ada yang mengatakan ya standarnya manusia juga seperti usia Nabi 63, 60-an. Tapi kalau kita pukul rata juga bisa dikatakan secara ilmiah bisa ketemu tuh 80-an tahun. Nah, itu dikorelasikan dengan 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Itu standar usia manusia. Menurut beliau ya, Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan standar umum umur manusia. Nah, 1000 bulan itu lebih baik dari umur manusia, dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Intinya berarti Lailatul Qadar itu lebih baik dari usia zaman, dari usia apapun ya seperti itu. Jadi bagi yang mendapatkan kan luar biasa, seolah-olah hidup dalam 83 tahun 4 bulan ya, hidup dalam satu kemuliaan yang luar biasa seperti itu. Nah, saya ingin menyatakan di sini ingin menyatakan bahwa eh, itu asas, tujuan dan sebab turunnya Al-Qur'an dan Lailatul Qadar, yaitu rahmat dari Allah, yaitu kebaikan dan juga apa namanya? Kemahakuasaan Allah yang dibalut dengan perasaan kasih dan sayangnya yang paripurna terhadap makhluknya, terhadap manusia seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, Lailatul Qadar itu lebih mulia dibanding seluruh umur manusia. Artinya, Lailatul Qadar itu lebih mulia dan lebih utama dari seluruh umur manusia, baik zaman sekarang maupun zaman dulu maupun di zaman yang akan datang, ya. Seperti itu. Oleh karena itu, Lailatul Qadar tadi saya ulangi lagi lebih baik dari usia zaman, ya. Mengapa ini digunakan oleh saya penjelasan dari Syekh Abdul Halim Mahmud ini? Dikarenakan tidak adanya batasan pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi Allah tidak memberikan batasan pasti dan juga apa namanya kapan Lailatul Qadar itu turun kan tidak ada yang pernah mengetahui secara pasti. Petunjuk yang diberikan oleh Allah hanya kebaikannya itu melebihi 1000 bulan. Yang ingat ya di ayat itu kan melebihi 1000 bulan. Dan kemudian akhirnya di apa namanya eh, berikan pendapat oleh para ulama ya, jumhur ulama bersepakat, banyak yang bersepakat 83 tahun 4 bulan. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar. Kita melakukan salat malam ya, setelah salat tarawih, witir, tahajud dan sebagainya, hajat dan salat-salat lain, tasbih seperti itu ya. Itu insya Allah keutamaannya adalah diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, Rasulullah itu ingat sabda yang sangat terkenal sekali ya, hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Mangqama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Pertanyaan yang selalu kita ulang, lalu kapan tepatnya waktu Lailatul Qadar terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Dan itu standing point-nya, itu poin pentingnya, tidak akan ada yang pernah tahu pasti kapan. Ketidakpastian waktunya, nah ini secara filosofis ingin saya sampaikan begini. Sesuatu yang tidak pasti, ketidakpastian itu mengandung hikmah yang sangat besar, teman-teman. Ya. Apa hikmah yang tidak pasti itu? Apa hikmahnya yang terbesar? Yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar seperti itu. Gitu ya, mas-masnya, ketidakpastian jodoh, ketidakpastian pasangan hidup Anda itu kan bagian dari misteri Allah, misteri Tuhan yang kalau pastikan ngapain kita berusaha ya. Jadi jodoh itu kan harus kita jemput, harus kita ikhtiarkan, kita cari. Jadi sesuatu yang tidak pasti itu makna filosofisnya, hikmah terbesarnya adalah membuat kita jadi berusaha, membuat kita jadi bersungguh-sungguh untuk menggapainya, mencapainya. Kalau sesuatu sudah pasti itu kan nggak ada seninya juga ya, nggak ada apa, nggak ada perjuangannya seperti itu. Itu analogi saja bahwa yang sedang mengejar jodoh ya ini Mbak Nadia ini ya, ada Mbak Nifa Dila ini. Nadia Irma Sakti Fadila ini jadi mengejar sesuatu yang tidak pasti itu hikmah terbesarnya atau filosofinya adalah kita akan berusaha keras ya, kita akan berikhtiar ya, berdoa dan bertawakal seperti itu ya. Jika waktunya pasti kan kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah itu di waktu tersebut ya. Seperti halnya sholat Jumat atau ibadah-ibadah lainnya ya. Jadi apa namanya?
banyak orang yang sudah jelas waktu ibadahnya tapi tidak melakukan. Apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Nanti jangan-jangan orang hanya beribadah di malam yang sudah ditentukan sebagai sebagai malam Lailatul Qadar saja. Itu kan nggak baik seperti itu. Itu hikmahnya ya. Kemudian maka demikian ya Rasulullah meninggalkan clue sebetulnya. Ada clue, ada kata-kata kunci, ada petunjuk kunci dari Rasulullah tentang kapan Lailatul Qadar tersebut. Yang ini teman-teman saya yakin sudah lebih paham juga ya. Eh, Bagaimana bisa mendapatkan bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya ya. Banyak riwayat yang berseliweran yang sudah kita tahu ya, dan secara zahir saling bertentangan, mulai dari pendapat yang mengatakan bahwa malam itu berputar dalam sebulan Ramadan. Jadi sebulan Ramadan itu malam itu ada sebetulnya ya. Atau yang mengatakan hanya khusus di malam tertentu di bulan Ramadan. Karenanya kemudian para ulama itu menganjurkan ya, jumhur ulama bersepakat menganjurkan untuk kita mencarinya dalam sebulan penuh. Dan lebih dianjurkan lagi pada 10 malam terakhir. Itu kan clue, tunjuk ya. Al-Ghazali mengatakan demikian ya, banyak ulama-ulama mengatakan demikian. Pengukuhan anjuran paling kuat adalah pada malam ganjil. Jadi ada lagi spesifikasinya ya. Eh, di 10 malam terakhir dan spesifikasinya adalah di malam-malam ganjil ya. Itu sejalan dengan jumhur fuqaha sesuai sabda Nabi ya. Hadis Nabi tentang Lailatul Qadar itu pasti berada di malam bulan Ramadan, maka carilah pada 10 malam terakhir. Sungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil ya kan, malam 21, 23, 25, 27 dan 29 atau malam terakhir bulan Ramadan. Yang barang siapa menghidupkannya karena ikhlas, mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu seperti itu. Jadi kita hanya bisa meraba dan juga berusaha mencapainya dengan berdasar pada clue-clue yang sudah diberikan oleh Rasulullah dan para ulama ulama-ulama terdahulu seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak adanya batasan kebaikan bisa berarti kebaikannya sampai akhir usia dunia. Seperti yang dikatakan tadi di awal yang saya kutip dari Syekh Abdul Halim Mahmud, lebih baik dari usia zaman seperti itu. Karena setiap Ramadan ada. Sebab tidak adanya batas, hanya bisa dibatasi dengan hilangnya ruang dan waktu. Jadi nggak ada batas waktu. Selama hidup ini masih ada, dunia ini masih ada, ya malam Lailatul Qadar itu akan selalu ada. Dan itu hanya bisa hilang dan hancur setelah kiamat terjadi seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan kemudian amalan-amalan apa ya, kita sebagai aswaja dia tahulah amalannya banyak sekali ya. Selain sholat tarawih, sholat witir ya, tadarus Al-Quran, jelas sholat malam ya, sholat malam yang sering kita lakukan di malam-malam biasa itu kan, ditambah amalan-amalan kita ya, sholat tasbih itu kan luar biasa ya, sholat tasbih. Saya yakin teman-teman sudah pernah sholat tasbih, kemudian sholat hajat ya, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di sepertiga malam atau di malam-malam ganjil ya tadi, atau di seluruh malam di bulan Ramadan yang itu sangat berat sekali. Dan ya teman-teman yang masih tidak punya tanggungan, tidak punya, dalam arti tanggungan yang sifatnya mungkin pekerjaan atau keluarga, saya rasa bisa mengoptimalkan waktu dan juga kesempatan untuk kemudian menjemput dan menggapai Lailatul Qadar seperti itu. Eh, gitu. Jadi terakhir ya, Lailatul Qadar itu sengaja disembunyikan oleh Allah seperti itu. Ya, ini bisa kita berikan eh, apa namanya tanda petik ya, sengaja disembunyikan oleh Allah. Lailatul Qadar itu waktunya tidak pasti. Allah sengaja menyembunyikannya agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi analoginya kan jodoh ya. Tidak ada yang sudah mengatakan, oh dia pasti jodohku, nggak ada ya. Oh dia jodoh saya gitu, nggak mungkin. Karena apa? Semuanya harus dikejar ya, harus diraih dengan sungguh-sungguh. Kata Nurholis Majid ya, di dunia ini ada 4 hal yang tidak eh, jelas ya, atau yang misteri. Jadi bukan hanya 3, bukan jodoh, rizki dan maut saja. Satu lagi Gus Dur gitu ya. Itu Mas Jati ada. Itu kata Cak Nur ya, sahabatnya Gus Dur. Ada hal yang, tapi ditambah lagi yang tidak pasti itu ya ini Lailatul Qadar harusnya ya. Kalau kita menggunakan konteks materi hari ini, berarti yang tidak pasti di dunia ini ada 4 ya. Selain jodoh, rizki, dan maut seperti itu, juga adalah Lailatul Qadar.
Tapi kalau menurut Cak Nur tambah lagi satu, yaitu Gus Dur seperti itu. Ya, imam politik kita. Nah, jika waktu Lailatul Qadar dipastikan ya, tadi saya katakan, saya ulangi lagi, bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail ya, akan menyepelekan iktikaf di masjid di sepertiga atau separuh akhir bulan Ramadan. Orang hanya akan menunggu waktu yang sudah ditentukan tersebut tanpa pencarian. Ya, andai pun gagal mendapatkannya karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di separuh akhir Ramadan, kita yang betul-betul mencari, berusaha mencapainya itu mesti akan mendapatkan ampunan Allah. Kita yakin saja seperti itu karena kita sudah berusaha, ya, walaupun kita tidak mendapatkannya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi. Mohon maaf kalau apa namanya tidak memberikan insight baru, tapi saya ingin hanya mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi hikmahnya, ya, kenapa disembunyikan secara sengaja oleh Allah, kenapa kemudian tidak pasti, ya, kemudian kenapa Lailatul Qadar itu punya keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa. Jadi itu semua rahasia Allah yang kita coba untuk singkap tabirnya seperti itu. Begitu Mas Yusuf dan sahabat-sahabat semuanya, pemantik atau sapaan awal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mas Yusuf, suaranya jelas dari tadi tidak terpotong-potong ya. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti bagus sinyalnya. Oke. Gitu Um, saya stop screen-nya boleh, nanti bisa kalau ada pertanyaan oh boleh iya Pak. dimunculkan lagi. Oke. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari Pak Alif tentang bagaimana kita melihat Lailatul Qadar dari sisi maknanya, mengapa disembunyikan oleh Allah dan lainnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan jika ada pertanyaan yang mau bertanya. Monggo teman-teman nih, ada Mas Fadil, Mas Yazid, Mas Jati, Kita diskusi mungkin saja. mau bertanya atau mau memberikan insight yang berbeda lagi. Biasanya Mas Jati kan apa ya, punya insight yang berbeda gitu, pandangan-pandangan yang berbeda. Mas Kair mungkin, Mbak Zulfida, Mbak Titis, Mas Khairuddin, mungkin jika ada pertanyaan atau pendapat. Terus sama-sama paham ya, dan sama-sama paham dan sama-sama berjuang lah untuk mendapatkan dan memperolehnya itu ya kita semua kan ya. Karena saya sampaikan ulang tadi, tidak ada orang yang tahu pasti kapan, walaupun ya kita berbicara secara common sense atau pemahaman orang awam itu kan ya perlu berhati-hati ya. Kita yakin tidak ada yang bisa mengetahuinya secara pasti. Walaupun nih, saya lagi kata ini walaupun di tradisi kita sebagai kaum Nahdliyin ya, seringkali kan kita paham ada kiai hikmah ya, banyak ada kiai hikmah, ada kiai-kiai yang memiliki kemampuan laduni atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang seringkali bisa beliau ketahui karena kebersihan hati, ya, keteguhan imannya, dan juga kedalaman zikir dan fikirnya seperti itu. Saya sering sih mendapatkan dari kiai saya atau kiai hikmah seperti ini ya. Wah, kemarin bulan Ramadan tuh kayaknya kan katanya disampaikan oleh beliau tuh kayaknya di malam ini nih Lailatul Qadarnya. Sepertinya. Jadi ada kan yang tetap saja orang yang luar biasa sekalipun itu seringkali tidak bisa memastikan, hanya mengatakan kayaknya karena ada indikasinya kan, ada parameternya seperti itu. Dan itu kehebatan beliau-beliau yang memiliki kedalaman fikir, zikir dan juga apa namanya kedalaman sifat waroknya seperti itu dan juga kemampuan hikmahnya seperti itu. Dan kalau kita sering dekat dan kenal atau berguru atau bahkan dekat dengan kiai-kiai hikmah itu asik sebetulnya ya. Kiai-kiai hikmah itu luar biasa ya. Saya rasa sahabat-sahabat tahu ya kiai hikmah ya, yang saya Oh sebut Pak, kiai hikmah seperti itu kan luar biasa. Dan
Dan itu seringkali bisa menjadi tempat kita bersandar, tempat kita bertanya seperti itu ya, tempat kita untuk kemudian mencoba memahami kompleksitas kehidupan. Kadang-kadang kan kiai-kiai hikmah itu luar luar biasa ya, luar biasa kiai hikmah, dan seringkali menolong orang tidak peduli siapa itu ya, itu hebatnya kiai kiai hikmah. Bahkan orang nggak bener mungkin dalam dalam bacaan lahiriah kita kan, ini orang nggak bener kok, jadi tolong juga kan, itu kiai hikmah sering gitu ya. Itu jadi seringkali saya sering mendapatkan informasi seperti itu ya. Eh, Kayaknya kemarin nih, sepertinya 2 hari yang lalu, sepertinya bahkan di satu Ramadan. Nah, ada saya dulu dari waktu saya kecil sering saya dengar di rumah saya, kakek saya ngendiko demikian seperti itu, dan eh, guru-guru saya yang lain seperti itu. Seringkali saya mendapatkan informasi kayaknya sepertinya seperti itu. Dan kita hanya bisa meraba apa namanya, ciri atau tanda-tandanya. Konon katanya malamnya itu sejuk, malamnya itu sepi ya. Angin itu bertiup dengan sangat-sangat sejuk dan sebagainya, tidak, bahkan tidak terasa ada angin yang seperti biasanya, dan pokoknya suasana dan sebagainya. Ada yang sering bilang seperti itu, dan kita itu tadi yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin tahu pasti itu kapan seperti itu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah selalu berusaha melakukan ibadah dan juga amalan-amalan yang baik yang bisa kita lakukan di malam-malam Ramadan ya. Kalau tidak bisa semua ya tadi di separuh ganjil akhir ya. Karena kita yakin bahwa ketika kita berusaha, Allah tidak akan tidak menghargai usaha kita seperti itu. Daripada yang sudah pasti kita hanya menunggu dan melakukan di malam yang dikatakan pasti seperti itu kan. Gitu ya, sahabat-sahabat. Baik Pak, Tambahan ini sedikit. ada pertanyaan, Oh tiga iya, pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Sulfida ini, izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak? nah, Mungkin ada oke oke. ciri-ciri tertentu gitu Pak, Oke, bagi orang yang mendapatkan dan oke. tidak mendapatkan. Ini ada Mbak Zulfida ya, Mas Yusuf ya. Ya, ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal dan saya ulangi lagi bahwa kita hanya bisa melihat tanda atau indikasi. Yang pernah kalau saya ngaji dulu waktu ke kiai saya dan juga guru-guru saya itu, ya orang yang mungkin mendapatkan Lailatul Qadar itu kita bisa lihat before dan after seperti itu. Mungkin sebelum dan sesudahnya bagaimana. Sangat mungkin yang belumnya tidak baik ya, itu jadi sangat baik sekali atau sangat ada perubahan yang mendasar, atau dari tindak tanduk perilakunya misalnya, kesalahan vertikalnya makin baik, kesalahan sosialnya makin baik seperti itu. Seolah-olah orang itu dapat dapat pulung ya, dapat keuntungan atau dapat hal yang membuat dia jadi berubah. Saya sering ya mencoba untuk tidak tidak mengatakan, ente misalnya saya bilang ke teman saya, atau kamu dapat ini ya Lailatul Qadar, nggak mungkin kan kita bertanya seperti itu ya, tapi saya hanya melihat kok orang ini berbeda, kok teman saya yang ini kok seperti ini, kok anggota keluarga saya yang ini demikian, kok anggota masyarakat yang saya kenal ini kok menjadi seperti ini sekarang. Nah, saya sering sering berpikir gitu ya, mencoba untuk kemudian mengkorelasikan perubahannya terjadi kapan. Oh, kok setelah Ramadan seperti itu. Jadi jangan-jangan seperti itu tanda-tanda. Jadi kesalahan vertikal, kesalahan sosialnya makin lebih baik, sifatnya, mungkin kemudian kediriannya, relasinya dengan yang lain ya seperti itu jadi lebih baik mungkin. Gitu loh, paham ya? Bahkan kalau ada guyonan begini, contoh lain misalnya, ada orang yang sangat nakal sekali ya. Mungkin Anda punya teman atau punya sahabat, sebelum nikah itu nakal banget. Sebelum nikah nih, masa mudanya nakal banget. Tapi ketika sudah nikah makin baik, punya anak itu makin lebih baik. Walaupun mungkin tatonya di tubuhnya di sini kan jelas apa di kanannya jagal, di kirinya pasar. Ketika dibuka bajunya kan jagalah kebersihan pasar seperti itu kan. Jadi dia jagal pasar seperti itu. Ya. Jadi tatoan mungkin seperti itu kan, atau sebelumnya preman dan sebagainya, tiba-tiba setelah menikah, setelah punya anak jadi sangat lebih baik ibadahnya dan sebagainya. Nah, jangan-jangan indikasi itu juga yang bisa kita lihat. Kita kan cuma bisa meraba. Tapi kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, saya yakin itu. Ya. Nggak mungkin diri kita bisa kita nilai sendiri. Itu tanda-tandanya saya rasa bisa kita lihat secara lahiriah, secara dohir seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dari Mbak Zulfida ya. Jadi
kita tidak bisa menilai diri kita dan menyampaikan ke orang lain. Tapi secara pribadi kalau kita melakukan self talk seperti itu ya, bicara dengan diri sendiri, saya yakin kita masing-masing bisa kok ada perubahan dalam diri kita. Kok ada hal yang mendasar yang terjadi dalam diri kita, kita bisa melakukan self talk sendiri, tapi nggak mungkin kita membahasakan ke orang lain. Itu namanya apa namanya ujub seperti itu ya, itu namanya kita sombong seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Dari dari Mbak Mbak Syafaatika ya, Syafatika. Syafaatika Rohmah, udah memberikan syafaat dan juga rahmah lagi. Nah, ini luar biasa ini. Ya, jadi di desa saya itu, ya itu tadi tanda-tandanya. Saya bilang kan suasananya beda. Itu kan orang kan hanya meraba, hanya memperkirakan, memprediksi. Dan ilmu titen ya, ilmu titen itu ilmu pengamatan dari dulu kok. Kayaknya kalau pas malam seperti ini kok beda di bulan Ramadan. Ada orang kan yang niteni dari awal sampai akhir tuh ada malam yang berbeda nih di malam ini. Kemudian akhirnya kan orang kan turun-temurun menyampaikan kalau prediksinya yang sudah pernah merasakan tandanya seperti ini, sejuk, malam itu hening, ya berbeda dengan yang lain. Dan nah, ada lagi nih, ini ada lagi nih. Konon katanya ketika malam Ramadan di mana kita betul-betul malas beribadah, nah jangan-jangan itulah saat Lailatul Qadar. Jadi ketika kita rasanya tuh males banget dan juga rasanya itu pokoknya males banget. Nah, jangan-jangan saat itu ada yang juga mengatakan demikian itu ya. Biasanya kan kita sergap nih di malam 1, 2, 3. Wah, luar biasa mencari. Di malam 21, 23 kita luar biasa. Tapi tiba-tiba di malam 27 entah kenapa kita kok rasanya malas banget dan tidak mau ngapa-ngapain. Nah, jangan-jangan itu katanya gitu. Nah, jadi itu kan menunjukkan bahwa kita harus filosofinya kita harus luar biasa di malam itu. Ketika kita merasakan kok malas, kita harus melawan itu gitu loh. Jadi itu kan itu hikmahnya itu filosofinya seperti itu. Gitu ya Mbak Syafatika. Kemudian dari Mas eh ini ada Mas Mas Ungguh Jati. ya. Iya 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 itu biasa-biasa saja ya. Ya walau alam siapa tahu kan. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu kan. Biasa saja kita seperti biasa. Apa yang kita lakukan di malam-malam sebelum Ramadan itu kita lakukan seperti biasa di malam Ramadan, nah jangan-jangan kita malah dapat ya. Malam-malam biasa dalam arti yang sehari-harinya sudah beribadah seperti biasa, sholat malam seperti biasa ya. Semuanya serba biasa, dilakukan juga di malam-malam Ramadan, jangan-jangan malah dia yang dapat. Seperti itu. Yang dari Mbak Titis, apakah wanita yang sedang haid bisa memperoleh malam Lailatul Qadar? Oke, eh, kalau secara fikih gini, diperbolehkannya sholat itu kan kalau suci hadas kecil dan hadas besar ya, iya kan? Iya, Pak. Sedangkan amalan yang eh, utama dilakukan di malam-malam Ramadan atau kemungkinan malam Lailatul Qadar itu adalah sholat malam ya. Iya, sholat Berarti kan malam. Yang lain. sedangkan sholat itu harus suci dari hadas dan hadas kecil dan besar. Haid itu hadas apa? Besar ya? Karena harus mandi besar kan? Iya nggak? Nah, jadi dari situ mungkin bisa kita jawab ya. Ini kalau jawaban fikih loh ya. Ini jawaban fikih. Jawaban fikih itu ya kalau dalam konteks malam Lailatul Qadar itu kita bisa mendapatkannya adalah yang beribadah dan juga melakukan salat qiyamul lail itu kan batasan-batasan atau ajaran yang kita terima amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menjemput Lailatul Qadar. Tapi itu kan sifatnya itu kan konteks fikih ya. Beda kalau kita lihat dari sisi dimensi sufistik ya atau dimensi tasawuf. Kadang kan eh, orang yang sufi atau orang yang apa namanya memiliki pemahaman tasawuf dan juga perilaku sufistik itu kan mungkin seringkali berbeda dengan yang fikih. Jadi sangat bisa dijawab kalau dari aspek fikih mungkin sudah punya jawabannya ya pada dari aspek fikih tanpa saya katakan. Tapi saya yakin kemahakuasaannya Allah ya kebaikannya Sang Kholik atau Yang Maha Kuasa itu tidak mendikotomi tidak mendikotomikan siapa yang bisa dapat atau siapa yang bisa memperoleh hakikatnya tidak hanya dibatasi oleh dimensi fikih tadi itu. Paham ya maksud saya? Secara fikih pertanyaan itu bisa dijawab.
Iya, Karena Pak. amalan, ajaran yang sudah sampai kepada kita, orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang salah satunya mengamalkan qiyamul lail seperti itu. Iya kan? Iya. Ya, itu kan prasyarat berarti. Tapi itu dimensi fikih. Kalau kita bisa melihatnya dari dimensi lain, dimensi sufistik atau dimensi laku-laku tasawuf dan sebagainya, kan kadang tidak melihat sekat atau batas-batas fikih tadi. Dan kalau saya kembalikan kepada kemahakuasaan Allah ya, kebaikannya yang maha kuasa, kita yakin gitu loh. Allah itu memberi atau menganugerahkan sesuatu, itu kita yakin ya, tidak berada dalam batas-batas itu gitu loh. Ya, sangat mungkin saja kalau kalau kita berpikir dengan lebih luas, kita coba lihat dalam perspektif yang lebih luas, ya siapapun bisa mendapatkan, tidak dibatasi hanya dari aspek-aspek fikih itu. Kenapa sih ada fikih? Kenapa kalau ada syariat itu kan agar kita kan apa namanya teratur, tertata, ya kan kita jelas, ya kan. Kemudian kita bisa eh, melakukan sesuatu itu ada panduannya, ada guidance-nya, ya enggak? Ya kan itu kan bagian dari munculnya fikih itu kan untuk maslahatul ammah, ya kan untuk masalah kebaikan bagi eh, kebaikan yang umum, kesejahteraan umum, kebaikan yang luas seperti itu. Tapi kan kita bisa melihat dari sisi lain bahwa kemahakuasaan Allah, ya kan kebaikan Allah dan juga sifat Allah itu jelas menganugerahi dan memberi tanpa melihat siapa, iya kan? Nah, gitu. Jadi saya rasa tidak perlu kecil hati dengan batasan-batasan fikih itu, gitu loh. Ya kan? Kita bisa melakukan amalan-amalan lain, kegiatan-kegiatan lain yang itu positif dan juga beramal ibadah di malam-malam Ramadan bagi yang sedang uzur dengan hal-hal lain, iya kan? Dan wallahu alam Iya. kan, kita tidak pernah tahu seperti itu. Itu loh, jadi batasan fikih atau dimensi fikih itu kan hadir untuk membuat tertata, tersusun rapi, ada guidance, ada panduan, agar orang tuh hidup tuh jelas itu loh fokusnya. Cuma, gak mungkin juga gitu loh, Allah tuh pilih-pilih, dalam tanda petik loh ya, untuk menganugerahkan, memberikan sesuatu yang itu bentuk kasih sayang yang paripurna kepada umatnya, kepada makhluknya, hanya dibatasi dengan dimensi-dimensi tadi. Dan itu hanya Allah yang tahu. Apa yang bisa kita lakukan? Berarti bagi yang uzur, bagi yang sedang mendapatkan halangan, saya rasa bukan batasan untuk tidak mendapatkan dan melakukan hal-hal yang positif di malam-malam Ramadan seperti itu. Gitu loh Mas, ya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih ada apa untuk tambahan. Ya, Tapi saya juga ada pertanyaan, Pak. yep. Gimana kalau kita katanya kan kita ibadah itu kalau kita sering dengar ceramah-ceramahnya khotbah itu ibadah itu harus ikhlas, tidak mengharap surga Nah, dan neraka. Nah, bagaimana kita mengejar ibadah itu pamrih, seolah-olah pamrih karena mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak terhadap narasi-narasi yang seperti itu? ya betul sih. Jadi di satu sisi itu betul. Tapi kan gini kan kadang-kadang eh, filosofinya begini. Orang memberi itu kadang juga kan berharap dari yang memberi itu mendapatkan sesuatu yang timbal balik, ya nggak? Timbal balik. Atau seseorang menjanjikan sesuatu untuk diperoleh kepada orang lain, itu mesti orang yang menjanjikan sesuatu itu juga berharap orang yang dijanjikan untuk diberikan sesuatu itu kemudian melakukan apa. Itu naluriah, itu biasa. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau Anda nonton apa yang saya sampaikan di eh, Komunikalbu itu ya di channel Unikoms TV ya, punya TV kampus miliknya Ilmu Komunikasi. Pahala itu kan hitung-hitungannya matematis ya, sahabat-sahabat ya. Kalau kita lihat pahala itu kan hitung-hitungannya matematis. Ada berapa derajat, 1 derajat, ya kan, nilainya dan sebagainya. Tapi di atas pahala itu kan ada yang lebih tinggi yaitu ridho ya kan. Ridhonya Tuhan, ridhonya Allah seperti itu. Nah, kalau kita konteksnya lebih mengedepankan menggapai ridhonya gitu loh Mas Yusuf. Kalau kita Ya, bicara pahala atau mengejar eh, dapat berapa derajat dan sebagainya, itu kan matematis hitungan kita. Mungkin Gus Baha itu hanya ingin mengatakan begini, ya kita beribadah dan melakukan sesuatu itu ya
tidak lain dan tidak bukan karena ridho. Kalau orang sudah ridho, orang saja sudah ridho, sudah suka, sudah menerima apapun yang kita lakukan, otomatis kan kasih sayangnya akan total. Jadi penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah itu saya rasa mungkin, nah ini yang sulit nih, ini sulit ya, ini sulit kita lepas dari jeratan hitungan matematis dan pahala itu. Bagaimana kita menggapai ridho Allah, ya kan? Ya, bagaimana kita menggapai Ramadan itu kan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani kan, ro-nya itu kan ridwanullah, ya kan? Ya kan? Mimnya itu kan mahabbatullah, ya. Do-nya itu kan domanullah, ya, gitu, seperti itu. Dan itu di situ alifnya itu kan ulfatullah, Ramadan, ya, alifnya itu ulfatullah dan nunnya itu kan nurullah. Jadi Ramadan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya di dalamnya itu jelas ada hitung-hitungan matematis, pahala ini itu dan sebagainya. Cuman ada yang bisa kita kejar lebih daripada itu ya keriduannya yang memberikan hidup. Jadi kalau yang memberikan hidup Tuhan Allah itu sudah ridho, apapun akan diberikan. Ya kan? Jadi itu yang coba kita bisa lakukan, saya rasa ini yang sangat sulit dan eh, secara naluriah kita sangat paham bahwa orang kalau ingin senang pada kita, ingin mengikuti kita kan jelas kita harus diiming-imingi biasanya gitu kan ya. Iya kan? Dan dalam bahasa fikih jelas pahala itu iming-iming ya. Itu hitungannya matematis. Cuma cuma kalau kita bisa lebih jauh dari itu ya berarti kita mengejar ridhonya, mengejar ridho Allah ya. Dengan kita mendapatkan ridho Allah otomatis apapun bisa kita peroleh bahkan melampaui hitungan matematis itu gitu loh. Itu mungkin maksudnya Gus Bah saya rasa. Ya, jadi kalau Anda bisa Ya, saya rasa Anda tahu lah bahwa Ramadan itu Syekh Abdul Qadir Jailani tadi mengatakan seperti itu kan. Ridwanullah seperti itu kan. Kemudian mahabbatullah kita mendekati dan dicintai karena Allah seperti itu. Kemudian eh, domanullah ya kan kita dijamin, kita dilindungi, kita digaransi oleh Allah kalau kita mengikuti segala perintah Allah dan kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, itu kita akan dijamin hidup kita dan sebagainya. Nah, karena kita sudah dicintai dan mencintai seperti itu kan, kita mendapatkan ridhonya dan itu lebih dari apa hitungan matematis seperti itu. Gitu Mas Yusuf. oke. Baik, Pak. Terima kasih ya sudah Oke, dapat pencerahan. Baik, Pak Alif dan teman-teman, karena udah di penghujung acara, oke siap. mungkin terakhir dari Pak Alif, eh, mungkin apa ya, dawuh atau kalimat uh, Apa perkataan ya? terakhir untuk teman-teman Kemenlu. Ya, saya rasa apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan, ya ikhtiar kita di UI, eh, sahabat-sahabat semua luar biasa bagi saya ya kuliah, kemudian tetap ngaji ya kan, apalagi yang masih mondok lagi itu luar biasa sekali ya. Pokoknya hidupnya itu penuh dengan pondok tuh luar biasa itu. Ya, mau di Pandanaran, mau di berbagai pondok lain dan atau ngaji lah, atau ngaji atau bahkan mendarmakan ilmunya untuk ngajar TPQ, diniyah dan sebagainya di sekitar kampus, saya rasa itu harus diteruskan. Jadi kuliah itu nomor satu ya, organisasi itu juga penting, kemudian sahabat-sahabat juga aplikasikan ilmunya dan juga apa khidmat di masyarakat saya rasa. Dan ber-KMNU saya rasa nggak ada ruginya karena saya yakin Anda yang ngurusi NU ya di berbagai tingkatan itu jelas akan mendapatkan berkah dan juga perlindungan dari Allah dan jelas besok di yaumil akhir ya kita akan ketemu dengan Mbah Hashim ya kan, Mbah Bisri, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Khalil dan sebagainya dan kita akan bisa pegangan kepada mereka kalau kita punya kesalahan atau kita punya hal-hal yang merugikan kita di akhirat besok ya pegangan kita ya beliau-beliau itu seperti itu. Jadi saya rasa khidmat teman-teman di MNU ya di hal-hal lain yang teman-teman lakukan, sahabat-sahabat lakukan. Semoga pandeminya segera berakhir dan kita bisa offline, bisa luring dengan tentu adaptasi kebiasaan baru besok ya. Itu tidak akan ada habisnya ya ber-KMNU itu dan saya yakin itu mulia sekali seperti itu dan luar biasa lah ya. Apalagi sahabat-sahabat yang jelas
mondoknya sudah lama, sudah kuat ya, eh, dasar-dasar aswaja nahdiyahnya ya itu penting untuk disebarkan dan juga diaplikasikan seperti itu. Gitu. Dan jangan lupa ya ikut dukung channel Alif Lukmanul Hakim MPhil ya. Jadi Iya, Pak. eh, saya saya berjuang di beberapa lini di kampus, saya diminta di beberapa TV kampus itu untuk ya kadang apa namanya ngisi acara dan sebagainya. Selalu saya apa namanya menyampaikan materi atau dakwah dalam tanda petik itu mungkin untuk menggait juga ya, untuk merangkul minhum. Kita gunakan kata minhum ya, bukan mina tapi minhum. Kan kita harus gunakan bahasa-bahasa minhum ya nggak? Kalau Ya. sahabat-sahabat lihat apa yang saya lakukan itu saya mencoba menggait minhum dengan menggunakan bahasa-bahasa mereka. Karena itu yang pintar dilakukan oleh minhum ke kita ya, dari banyak ustadz atau dari banyak pendakwah-pendakwah mereka yang menggunakan media sosial itu kan mereka pintar ya menarik kita. Yang sering lucu adalah gini loh, banyak ya di kampung di saya ini nih, ibu-ibu yang teman-teman ngaji kiroatinya anak saya itu mondoknya 5 tahun, ada yang 6 tahun, lulusan Jeporo, lulusan Kudus, lulusan mana, tapi ngajinya di YouTube itu, kalau YouTube itu bukannya minhum gitu loh, ustadz-ustadz itu gitu loh, dan kemudian share di grup itu kok saya rasa di mana gitu loh. 6 tahunnya mondok itu kok nggak bisa membedakan, karena apa? Itu pintarnya mereka mendesain gitu loh. Sampai yang mondok 6 tahun, mondok 7 tahun, mondok 3 tahun tuh nggak tahu, nggak bisa bedakan gitu loh. Itu aswaja nahdiyah bukan? Itu apa namanya mengajarkan kebencian atau itu bukan berita bohong atau enggak, itu nggak bisa dibedakan, ini repot. Nah, kita itu harus menggunakan cara-cara kayak gitu juga gitu, menggunakan cara-cara untuk menggait itu dengan metode, dengan cara yang itu bisa diterima oleh mereka. Nah, itu yang dilakukan Gus Baha kan. Gus Baha itu kan Kiai Haji Ahmad Baudin Nur Salim itu kan bukan bukan semata-mata kiainya NU, tapi orang Muhammadiyah itu semua suka loh. Ya semua dalam arti dekat saya, saudara saya yang selain kita, orang-orang salafi dan sebagainya itu suka. Nah, kita harus bisa melakukan itu gitu. Ya, jadi bagaimana act locally, think globally gitu. Tampilan kita, wujud kita itu jelas aswaja nahdiyah gitu ya. Tapi cara kita eh, apa namanya? Konten yang kita buat, materi yang kita buat tuh harus mampu merangkul dan mengait mereka. Itu kita harus belajar dari Gus Baha gitu ya. Jadi kita boleh KMNU, kita boleh beridentitas Nahdlatul Ulama, tapi kita bisa merangkul yang lain dan diterima yang lain. Itu susah banget. Gitu. Gitu ya, Mas Yusuf. Baik, Pak. Eh, Terima kasih atas Oke, sami-sami. sharing Makasih, materinya makasih dari banget. Pak Alif untuk hari ini. Makasih banget. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Mungkin untuk yang KMNU 2020 ini karena udah awal Mei ya, insya Allah pengumuman kader teraktif akan ada Waduh. segera diumumkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai MC undur diri. Sampai jumpa di Maulidah keempat minggu depan yang insya Allah akan diisi oleh Pak Muntoha. Wah, mantap Syekh Muntoha ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mohon maaf Ya, kalau makasih Pak ya Alif. sama-sama, sama-sama. Sip. Kapan-kapan diundang kembali karena saya anggota LKMD ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan lain kali mohon diundang kembali. Jadi Ya, Pak. bukan lembaga ketahanan masyarakat desa tapi itu. Baik, Pak. Oke. Udah gitu. Ya, Nggak ada, Pak. udah pada keluar ini, nggak ada Iya. sesi-sesi jepret-jepret screenshot nih. Kalau tadi ada yang screenshot kok, Pak. Ada Udah yang ya, oke. Dibagi ya, dikasih ke saya. Kok oh Mas iya, Hanif Pak. nggak kelihatan? Mas Hanif nggak kelihatan ini. Iya, nih Mas Hanifnya malah nggak join, nggak tahu Oh kenapa. ini malah WA saya nih. Dari luar katanya. Oke oke Oh, oke iya. oke. Kok nggak join nih? Syekh ini Syekh Syahbarin Al Rashid juga nggak ada nih. Punggawanya IT santri yang ada tadi kadernya itu Mbak Nadia.
Iya. Oke. Itu ya, makasih ya. Iya, Pak. Makasih Nanti juga, Pak. dikirimkan ke Mas Hanif Iya. kalau Mas Yusuf nggak punya WA saya bisa minta Iya, Mas Pak. Hanif atau Mas Yazid ya screennya dan eh, Rekamannya rekamannya insya mungkin ya. Allah saya kirim Ya ya. juga. Makasih ya kita Oke, Pak. sudah bisa ketemu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya live ya. Iya, Pak. Oke, sip.